warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu komunikasi dan pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya Maharani Ruhairunisa selaku moderator presentasi kelompok 3, dan adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Syahde Estining Tias, Herna Wijayanti Windari, dan Ayu Puspitasari. Baik, selanjutnya. Baik, yang pertama ada pengertian komunikasi dan pembangunan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan untuk memberitahu, mengubah sikap, perilaku, dan pendapat, baik itu secara individu ataupun kelompok. Kemudian menurut Cherry, komunikasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak peserta saling menggunakan informasi dengan tujuan mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengertian pembangunan. Menurut Hari Bergoran, pembangunan adalah suatu proses perubahan untuk meningkatkan kondisi-kondisi hidup. Namun yang perlu diketahui di sini bahwa yang dimaksud dengan proses perubahan itu tidak semata-mata dan sekedar hanya untuk menunjukkan proses perubahan belaka saja, melainkan harus juga digambarkan secara jelas tujuan yang hendak dicapai dari proses perubahan itu sendiri. Komunikasi pembangunan ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat pemerintah dan negara, termasuk juga di dalamnya dapat berbentuk pembicaraan kelompok, musyawarah, pada lembaga resmi siaran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Jadi intinya, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memperkasai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, yang bertujuan agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Terima kasih untuk Saudari Rani. Materi berikutnya yaitu 3 aspek komunikasi dan pembangunan. Pertama, pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Yang kedua, pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional namun jauh lebih spesifik. Yang ketiga, pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas, lokal atau desa. Berikutnya yaitu tujuan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Pembangunan diperlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf serta pendapatan dan sosial ekonomi yang rendah lebih dapat terangkat taraf hidupnya. Untuk itu mereka harus diberitahu mengenai ide dan kemahiran yang belum mereka kenal dalam jangka waktu yang singkat. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Herna. Yang selanjutnya ada peran komunikasi pembangunan. Peran komunikasi pembangunan adalah mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberi laporan yang tidak realistik dari fakta-fakta atau sekedar penonjolan diri. Kemudian ada unsur-unsur komunikasi pembangunan. Yang pertama ada komunikator. Komunikator sebagai pemerakarsa dari terwujudnya sebuah perubahan atau seseorang yang mampu memotivasi orang lain untuk melakukan perubahan. Komunikator juga berperan sebagai agen perubahan, yakni menjadi pusat untuk merubah diri kondisi lemah menjadi kuat. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Kemudian yang ketiga ada media. Media komunikasi. Dewasa ini telah sangat canggih. Suatu kejadian yang tepatnya sangat jauh dari tempat kita, hanya dalam hitungan detik telah bisa diketahui. Media merupakan alat yang digunakan dalam proses pencapaian pembangunan. Media yang digunakan
juga disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang dihadapi. Kemudian yang selanjutnya ada komunikan. Komunikan atau pihak yang menerima pesan berperan sebagai sasaran dalam komunikasi pembangunan. Lalu, komunikator sebagai agen perubahan perlu mengetahui kondisi real dari komunikan, sehingga pesan yang hendak disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh pihak komunikan. Kemudian yang terakhir ada dampak yang ditimbulkan atau efek. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sada. Baik, terima kasih atas waktunya Saudari Herna. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait pembangunan sebagai proses belajar. Menurut Boilding pada tahun 1966 berkesimpulan bahwa pengakuan mengenai pembangunan, bahkan pembangunan ekonomi pun pada dasarnya adalah suatu proses pengetahuan telah secara perlahan merasuki pikiran para ekonom. Akan tetapi, justru kita yang masih amat dibayangi oleh model-model pembangunan yang mekanikal. Rasio antara modal dan pendapatan, dan bahkan tabel-tabel input-output yang berakibat pengabaian terhadap studi proses belajar yang merupakan kunci yang sebenarnya untuk pembangunan. Pada hakikatnya, pembangunan bukan berarti hanya usaha peningkatan kehidupan ekonomi atau material saja, tapi bidang non-material kehidupan manusia pun diprioritaskan. Terbukti dari pembangunan ini dianggap sebagai suatu proses belajar, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat seperti mengurangi sedikit demi sedikit masyarakat yang buta huruf, baik secara individual maupun kolektif atau bersama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dan mengarahkan perubahan itu sendiri sehingga tidak melenceng dengan tujuan sendi-sendi dasar kehidupan bermasyarakat. Tapi realitasnya sungguh ironis, bukan masyarakat yang mengarahkan perubahan atau modernisasi, tetapi modernisasilah yang mengarahkan masyarakat. Kemudian slide berikutnya yaitu terkait komunikasi pembangunan dalam penerapannya. Variasi penafsiran konsep komunikasi pembangunan juga tercermin dalam penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Keragaman itu segera tampak pada sejumlah bentuk ataupun unit aktivitas yang meskipun mengenakan label yang berbeda, namun jelas menunjukkan keterkaitan satu sama lainnya. Aktivitas yang dimaksud adalah penyuluhan pertanian, komunikasi, informasi, komunikasi penunjang pembangunan, dan lain sebagainya. Namun, penerapan komunikasi pembangunan di sektor kehidupan menunjukkan kesamaan karakteristik antara lain. Yang pertama, menerapkan prinsip, sistem, dan teknologi komunikasi sebagai salah satu komponen yang tergolong utama dalam pencapaian tujuan kegiatannya. Yang kedua, memberikan peranan yang terbilang penting bagi komunikasi dalam rangkaian struktur kegiatan pembangunan yang bersangkutan. Yang ketiga, menggunakan dan mengembangkan metodologi serta pendekatan yang sistematik dalam pemanfaatan komunikasi pada lingkup kegiatannya. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan kesinambungan dan saling belajar dari pengalaman di bidang yang lain, khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Maharani untuk melanjutkan. Dipersilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.